Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abihi wa ummihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi ulama ilahi wa awliya ila khusun aimatil arba'atil mustahidin وخصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ وحيدنا وسيدنا الشيخ أبي حسن الشاذلي وسا وإلى أرواح جميع المؤلف الكتب والشارح التي تعلمناها وعلمناها خصوصا سيد الإمام محمد الشيرازي وسيد الإمام أبي زكريا يحيى بن الشروان وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيد الإمام محمد ناوي البندني وسيد الإمام السيد أحمد المرزوقي المالكي الماكي وسيد الإمام محمد بن أبي بكر المشهور بعصفوري رحمهم الله نفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا من أجازنا إلى منتهى خصوصا شيخنا مربي رحمنا بخي عبد الكريم بخي مرزوقي تهلان بخي محرس علي بخي مفاتيح الشريف بخي نعيمان بخي عبد الرحمن بخي أحمد إدريس مرزوقي وسائر مشايخنا وأساتذتنا ومن أجازنا إلى منتهى وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن عماتنا ومن تشاب إلينا ممن عنا ومن أحبنا ومن تعلم معنا وآبائهم وأمهاتهم في معهدنا ومدرسة وجمعياتنا وإلى أرواح أولادنا وأولاد أولادنا وزوجاتنا ومن تشاب إلينا ولقضاء حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة ولتحصيل مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة ولدفع جميع البلايا خصوصا في هذا البلد وسواء في سائر البلاد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكرامة مشايخنا أجمعين وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, melanjutkan pengajian kemarin kitab Aqidatul Awam. Telah sama-sama kita simak tentang diantara keistimewaan kitab Aqidatul Awam, kitab yang berisi mengenai hal-hal kewajiban, hal wajib yang harus pertama kali diketahui oleh orang mukallaf, seorang yang mendapatkan beban menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kewajiban itu untuk mengetahui sifat-sifat Allah, sifat-sifat para rasul, dan semua hal yang mengenai berita-berita, informasi yang juga harus diketahui. Melanjutkan daripada nadhom muqaddimah kemarin, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah
min wajibin lillahi ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Wa ba'du fa'lam. Wa ba'du lan ing dalem sause bismillah alhamdulillah sholawat salam. Fa'lam mongko ngertiya sapa sira. Fa'lam mongko mantepa sapa sira. Sira sapa? Ya sira wong mukallaf. Biwujubil ma'rifati kelawan wajibe kenal Gusti Allah. Min wajibin lillahi ishrina sifah. Min wajibin saking perkara kang wajib lillahi kang keduweni Gusti Allah. Ishrina rupane 20 apane sifatan sifate. Fallahu mongko te Gusti Allah iku maujudun zat kang wujud qadimun kang dingin tanpa kawitan, baqin kang tetep tanpa pungkasan, mukhalifun kang nulayanil khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan mutlak. Qala an-nadhimu rahimallahu ta'ala wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Setelah membaca bismillah, hamdalah, juga sholawat salam, maka ketahuilah orang-orang mukallaf, orang yang telah baligh dan berakal, yang telah kita ketahui bersama bahwa baligh ada 3 ukuran. Orang dikatakan baligh secara umur, yang kedua telah mengeluarkan sperma, yang ketiga telah keluar darah haid. Umur telah mencapai 15 tahun atau telah keluar sperma di usia 9 tahun, baik laki-laki atau perempuan. 15 tahun baik laki-laki atau perempuan, atau sebelum usia 15 tahun telah keluar air spermanya di usia 9 tahun, juga bagi laki-laki dan perempuan, atau telah mengeluarkan darah haid. Kok ada seseorang telah mengalami 3 hal itu, telah melewati, telah memiliki 1 dari 3 hal itu, maka dia masuk usia baligh. Kalau dia berakal, maka dia dikatakan sebagai orang yang mukallaf, orang yang mendapatkan beban untuk menjalankan perintah. Kalau dia menjalankan perintah, maka diberi pahala oleh Allah dan mendapatkan tugas untuk meninggalkan larangan Allah. Kalau dia tinggalkan, dia juga mendapatkan pahala dari Allah. Kalau dia langgar, maka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam, ketahuilah, hai orang-orang mukallaf, mengenai kewajiban mengenal Allah. Mengenai kewajiban untuk mengetahui sifat-sifat wajib Allah yang ada 20. Mengenal Allah dengan mengenal sifatnya Allah.
Kita bisa mengenal siapa Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya Allah. Ada sifat wajib, ada sifat muhal, ada sifat jais. Sifat wajib, sifat yang harus ada, yang akal tidak menerima ketiadaannya. Sifat muhal, sifat yang tidak boleh ada, yang akal tidak bisa menerima wujudnya. Yang ketiga sifat jais, sifat menang, yang akal bisa menerima wujud dan ketiadaannya. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat muhal juga ada 20, sifat jais ada 1. Juga orang mukallaf nanti akan dijelaskan pada setelah bab ini, juga harus mengetahui sifat wajib, muhal dan jaisnya para rasul, para utusan. Sifat wajibnya ada 4, sifat muhalnya juga ada 4, sifat jaisnya ada 1. Dimulai dengan sifat wajib bagi Allah, sifat yang harus ada, yang tidak boleh tidak ada, yang akal tidak bisa menerima kalau sifat itu tidak ada. Wallahu, yang pertama, fallahu maujudun, Allah itu zat yang maujud, yang wajibul maujud, wajibul wujud, yang harus wujud. Yang kedua, qadim, wajibul qadim, zat yang harus dahulu tanpa permulaan. Yang ketiga, baqo, wajib kekal tanpa akhiran. Yang keempat, wajib mukhalafatul lil hawadits atau mukhalifun lil khalqi, wajib tidak menyamai makhluk secara mutlak. Dari segala sisi wajib tidak sama dengan makhluk. Allah mempunyai sifat pertama, sifat wujud, wajibul wujud. Bagi orang yang berakal, kadang dia bertanya dalam hatinya, apa sih dalil dasar kalau Allah itu wujud? Sebagai sarana untuk memantapkan hati kita, biar benar-benar iman, benar-benar percaya kalau Allah itu wujud, maka dasar atau dalil wujudnya Allah adalah wujudnya alam semesta ini. Langit, bumi, seisinya, termasuk kita adalah bagian dari alam semesta ini. Tentu keberadaan wujud kita di alam ini dengan akal, dengan indera yang kita miliki, tentu kita tidak akan pernah membayangkan kalau kita ini tiba-tiba muncul, tiba-tiba wujud di dunia ini tanpa ada yang mewujudkan. Masa ada orang yang tiba-tiba ada, tiba-tiba dia hadir, tiba-tiba dia terlahir tanpa peran serta kedua orang tua. Apapun yang kita rasakan dengan panca indera kita ini di alam semesta ini, tentu tidak tiba-tiba ada. Meskipun kadang di antara panca indera kita tidak mampu menangkapnya. Sesuatu yang tidak, salah satu dari panca indera kita tidak mampu menangkapnya,
tidak bisa kita katakan kalau hal itu tidak ada. Contoh yang paling dekat ya, seperti virus yang saat ini kata orang-orang sedang menghantui Indonesia. Dalam visualnya kita tahu ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang merah, berbentuk seperti bola yang ada rambutnya, kayak rambutan itu. Masa virus kayak rambutan, kayak buah rambutan itu, kayak bundar, kayak bulat, kayak tahu bulat itu. Yang siapapun dengan mata telanjang tidak mampu mengenali. Alangkah tenangnya hati ini kalau kita tahu, gitu. Secara kasat mata kita tahu, oh, coronanya datang. Misalkan. Mungkin kita nggak perlu capek-capek lah, nyimpen masker yang nggak hanya satu, maskernya satu. Pagi dipakai, sore dipakai, malam dipakai, yang bolak-balik itu maskernya. Kita nggak perlu jaga jarak, karena apa? Kita tahu, oh ini orang ini nggak bawa virus ini, jadi kita santai saja. Karena mata kita nggak bisa mengenali atau penciuman kita nggak bisa mencium bau dari virus itu, akhirnya mungkin di antara kita mengalami kekhawatiran. Tapi alhamdulillah kelihatannya konco-konco teman-teman ini wis gak pati ngereken lah dengan virus. Buh ngereken iki memang orang ngerti apa pancen wis kesel lek antisipasi. Sesuatu yang panca indera kita tidak bisa mengenal, tentu kita tidak langsung bisa mengatakan hal itu tidak wujud. Contoh yang paling dekat itu virus. Di mata dilihat ya enggak terlihat, dicium ya enggak ada baunya, diraba ya enggak ada rasanya, ya. Diraba juga enggak ada teksturnya, didilat ya apa meneh didilat, wong diwasi ora enek dilat apa ini. Bahkan virus pun kita juga tidak mungkin mengatakan, oh virus ini tiba-tiba ada, nggak mungkin. Pasti ada yang mewujudkan. Sempat ada pertanyaan. Kita bertanya mungkin dalam hati. Kebetulan mungkin sampean punya ayam di rumah. Ini sebetulnya ayam ini dulu itu pertama kali itu ayam apa telur ya? Atau mungkin bapak sampean di rumah punya sapi, ini kamu pernah bertanya, ini dulu itu sebetulnya awal itu pedet, apa itu pedet? Pedet apa sapi? Pedet itu anak sapi, sapi itu induknya pedet, sebetulnya yang dulu itu induknya apa pedetnya? Kan begitu. Kalau yang dulu itu induknya, tentu induk itu sebelum jadi induk, dia pasti balita dulu. Sebelum jadi induk, jadi anak dulu, baru remaja, dewasa, lagek, babon, jadi babon. Ada anak dari orang tua. Sebenarnya kita wujud sebab kedua orang tua. Tentu orang tua sebelum menjadi orang tua, dulu orang tua kita juga balita. Pernah menjadi bayi, balita, remaja dan seterusnya. Baru setelah itu beliau berdua bertemu, lahirlah kita. Ada orang tua, ada kakek juga demikian. Terus ada buyut, setelah buyut apa itu? Canggah, bar canggah, degudeg siwer. Terus bar itu apa? Debok bosok,
terus munggah. Semua artinya dia wujud tidak kebetulan, atau dia wujud tidak tiba-tiba. Ada sebab yang mewujudkan, ada pihak lain yang mewujudkan dia. Diurut terus sampai nambah Nabi Adam. Setelah Mbah Nabi Adam kita bingung loh. Siapa bapak Mbah Nabi Adam? Nah, siapa bapak Mbah Nabi Adam? Kita nggak pernah mendapatkan keterangan kalau Mbah Nabi Adam itu punya bapak atau punya ibu. Ya, keterangan yang kita terima, Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di surga, ya, diproses oleh Allah agar mengisi bumi ini dengan manusia. Nabi Adam diturunkan ke bumi. Akhirnya suwi jadi kita ini. Yes. Nabi Adam manusia, bagian daripada makhluk yang hidup di alam semesta ini. Kalau Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah sebagai nenek moyang kita, tentu makhluk-makhluk yang lain sama seperti Nabi Adam. Lah kok nggak ada keterangannya? Ya nggak penting. Masa kita mau ngurut sejarahnya sapi, kan nggak penting itu. Sopo mbah-mbah sapi itu nggak penting blas. Sopo mbah wedhus yang pertama kali namanya siapa sih wedhus ini? Kan nggak penting. Kalau nggak penting ya ngapain diceritakan? Ini ada pohon sawo misalnya di depan rumah ini. Sawo ini yang pertama dulu biji sawo apa namanya kecik. Ini sawo dulu, apa pohonnya sawo apa kecik? Kok nggak ada keterangannya? Ya nggak penting. Yang penting itu manusia. Nah, kalau Mbah Nabi Adam saja diciptakan oleh Allah, kita tahu karena informasi yang kita terima yaitu, maka makhluk-makhluk yang lain sama seperti halnya Mbah Nabi Adam. Jadi Allah wajibul wujud. Alam ini sudah terlanjur wujud. Wujudnya alam ini, termasuk dalam alam ini adalah manusia. Maka alam semesta ini menjadi dalil, menjadi dasar wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah itu zat yang wujud, yang wajib wujud, yang akal kita tidak bisa menerima kalau Allah Tuhan kita itu tidak wujud. Yang kedua sifat qadim. Qadim ini kebalikannya hadis. Allah wajib punya sifat qadim. Dahulu tanpa permulaan. Dahulu tanpa permulaan. Kebalikannya qadim adalah hadis atau kudus, baru. Awal tanpa permulaan. Awal tanpa kapan. Kapan adanya? Ya enggak ada. Kalau awal dengan permulaan berarti tetap hadis. Contoh misalnya seperti kamu lah. Pasti minimal kamu itu sepengetahuan kamu pasti agar jati diri kamu itu benar-benar manusia, minimal kamu tahu tanggal, bulan dan tahun kelahiran wujud kamu di dunia. Tanggal 22 bulan Mei 82 misalnya. Ini kan ada awalnya. Tanggal berapa? 22. Bulan apa? Bulan Mei. Tahun berapa? 82. Ada awalnya. Awal kelahiran kita. Setelah itu kita ada gak? Enggak ada. Atau belum dicatat sebagai makhluk lah. Meskipun kita sudah ada dalam kandungan. Nah, berarti kita baru ada setelah tidak ada. Kalau Allah qadim, awal tanpa permulaan, enggak ada kapannya. Dalilnya apa? Nah, kalau Allah itu tidak qadim, tidak awal tanpa permulaan, berarti Allah itu hadis. Berarti kalau hadis,
Kalau baru harus ada yang mewujudkan. Kalau baru harus ada yang mau mewujudkan. Tadi kan hal yang baru tidak mungkin dia tiba-tiba muncul, tiba-tiba wujud, kan akal kita tidak bisa menerima. Dan panca indera kita juga tidak pernah menemukan ada hal yang tiba-tiba muncul. Loh, kok tiba-tiba? Loh itu genderuwo itu, loh kan kamu nggak tahu, mbok genderuwo. Kok tiba-tiba berada di depan saya, loh kan kamu nggak tahu dia tadi jalan, terus langsung tiba-tiba menakuti kamu di depan kamu, kan nggak tahu. Hal yang kita tidak tahu, kita tidak bisa mengatakan hal itu tidak ada. Nah, yang kedua, sifat Allah harus qadim. Qadim. Dahulu tanpa permulaan. Yang kedua, yang ketiga sifat baqa. Sifat baqa, langgeng. Selamanya Allah itu akan wujud. Selamanya Allah itu akan maujud. Tidak ada akhir batas wujudnya Allah, tidak seperti kita. Berapa usianya? 63 tahun, berarti ada batasnya. Berapa tahun sapi itu hidup? Oh 10 tahun, oh 15, ada akhirnya. Sama seperti kambing, ada berapa tahun dia hidup? Oh, ada batasnya. Tapi kalau Allah baqa, selamanya Allah itu akan wujud. Terusnya mukhalafatul hawadis, tidak menyamai makhluk. Tidak menyamai makhluk. Kalau Allah menyamai makhluk, ya maka Allah sama seperti makhluk. Makhluk siapa? Di antara makhluk adalah kita. Kalau Allah sama, ya berarti tentu kembali Allah harus baru. Berarti Allah harus ada yang mewujudkan. Sama dengan kita. Kalau diurut-urut lagi, kalau sama dengan kita berarti butuh istirahat. Teman-temannya butuh HP juga. Ketika wabah ini malah butuh nyantai. Lah wis dawa wis ra genah. Jadi Allah harus tidak sama dengan makhluk secara mutlak. Jadi sifat yang pertama Allah itu wujud, wajib wujudnya, apa dasarnya, apa dalilnya? Wujudnya alam semesta ini. Bagaimana alam semesta ini bisa menjadi dalil wujudnya Allah? Kok alam semesta termasuk daripada alam semesta adalah kita? Karena alam itu baru, karena alam itu berubah. Setiap yang berubah itu baru, setiap yang baru pasti wajib butuh yang menciptakan. Yang kedua, sifat qadim, awal tanpa permulaan. Kalau ada permulaannya, berarti sama dengan makhluk. Padahal Allah bukan makhluk. Yang ketiga, baqa, selamanya. Kalau tidak selamanya berarti ada akhirnya. Kalau ada akhirnya berarti juga sama dengan makhluk. Padahal Allah bukan makhluk. Allah adalah khalik, zat yang menciptakan alam semesta ini. Yang keempat, Allah tidak menyamai dengan makhluk. Kalau Allah tidak mukhaliful hawadis berarti Allah menyamai makhluk. Padahal Allah adalah, tadi sudah dijelaskan, zat yang menciptakan alam semesta ini. Bareng-bareng. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama bashar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an
بشيرا متكلما بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita lanjutkan kitab yang kedua, Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Al-Hadisul Awal utawi iki hadis al-awwalu kang kawitan. An Abdillah den riwayatake saking Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sapa Abdillah bin Umar, qala ing dawuh qala dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang welas asih iku yarhamuhum welas ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu Gusti Allah zat kang welas asih. Lek kaya ngono irhamu welas sira kabeh. Irhamu welaso sira kabeh man ing makhluk fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Yarhamkum mongko bakal mongko saklawase bakal welas ing sira kabeh sapa man makhluk fis samai kang tetep ing dalem langit. Al-khobaro nerusno sira ing terusane hadis bitamamihi kelawan sampurnane hadis. Hadis yang pertama dari Al-Mawa'id Al-Usfuriyah diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mempunyai belas kasihan, dia itu akan selalu dibelas kasihani oleh Allah zat yang maha belas kasihan. Irhamu maka belas kasihanlah kalian semuanya man fil ard terhadap makhluk yang ada di bumi. Kalau sudah demikian yarhamkum man fis sama, maka kalian semuanya akan selalu dibelas kasihani makhluk yang Allah letakkan berada di langit. Satu hadis yang istimewa, mengajarkan tatanan kepada kita hidup di dunia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan terhadap makhluk yang lain. Allah ciptakan manusia dengan sifat yang sedemikian. Di antara sifat manusia, manusia itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Sehebat-hebatnya manusia, sak
pol-pole menungso. Sak pol-pole. Pol bondone. Pol ilmune. Pol derajate. Lan pol bodine. Kan 4 ini. Ukuran pol menungsoan 4 ini. Lah kok nggih, karena Kanjeng Nabi kan menganjurkan. Para laki-laki, nah kan ngono. Nikahilah perempuan karena 4 hal. Karena ilmu agamanya, karena keturunannya, karena harta bendanya, karena kecantikannya. Berarti wong lanang ya podo, wong wedok ya sama. Para perempuan, kalau kamu cari laki-laki sebagai pendamping hidupmu, kalau bisa carilah yang ada 4 hal ini. Laki-laki yang hebat ilmu agamanya, yang rupawan tampangnya, yang melimpah hartanya, yang punya keturunan raja. Ini sak pol-pole menungso wanteng misalnya, duitnya akeh, wanteng duitnya akeh, ilmune akeh, nasabe raja. Iki ujung-ujungnya ya dia tidak bisa hidup sendiri. Dua 20 tahun masih kuat. 25 tahun masih kuat. 30 tahun masih kuat. Coba diangkat lagi 30 ke atas, wis gak kuat ya. Tetap butuh pasangan. Tetap butuh pasangan. Inilah manusia. Jadi sak pol-pole. Sampai orang yang punya ilmu pun dia juga tidak bisa sendiri. Dia punya tugas untuk mengembangkan ilmunya. Sampai orang yang punya harta, dia juga nggak akan betah menikmati hartanya dengan dinikmati sendiri. Makan sendiri, minum sendiri, jalan sendiri, jalan-jalan sendiri, kemanapun sendiri, nggak akan betah. Pasti dia akan membutuhkan orang lain untuk berbagi kebahagiaan menikmati hartanya. Iya ora? Iya apa ora tau duwe dhuwit ngono. Kok ngomong iya. Jadi wis ora betah, jelas ora betah. Sampai orang itu dikatakan tampan kalau dia dibandingkan dengan yang tidak tampan. Mengapa kamu dikatakan tampan? Ya mergo kamu jejer karo sing rapati ganteng. Nyapa kowe darane putih? Ya mergo awakmu jejer karo sing rada ireng. Coba lah ireng kabeh. Ya kan kamu nggak akan dikatakan putih. Lah, sampai kamu dikatakan putih, kamu butuh dengan yang hitam. Lek ra nek sing ireng, ya kowe ora bakal putih. Ya piye ya piye ireng kabeh. Arep putih piye wong ireng kabeh. Lah itulah manusia. Mana kadang ada orang itu sangke mangkele ati, ya. Dia bilang saya nggak akan butuh kamu selamanya. Loh, keliru. Ojo lah. Golek gak dikei dipedot aneh mati lah repot. Itu. Jadi itulah manusia. Lah, dalam rangka seperti itu, kebutuhan manusia itu selalu butuh dengan yang lain, maka Allah ciptakan tatanan. Lewat Kanjeng Nabi Muhammad, kalau ingin kebutuhanmu tercukupi, satu mencukupi A mencukupi B juga mau mencukupi A,
satu dengan yang lain saling mencukupi kebutuhan, maka resep ini harus kamu lakukan. Irhamu man irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Belas kasihanlah kamu kepada makhluk yang hidup di dunia sama seperti kamu, maka makhluk yang ada di langit akan juga belas kasihan kepada kamu. Terus kamu berpikir begini, loh, kok tidak belas kasihanlah pada makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang di bumi juga akan belas kasihan ke kamu. Ayo mikir, berangan toh. Kok jawabannya gitu? Belas kasihanlah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit, malaikat-malaikat itu, maka akan ikut belas kasihan kepada kamu. Dibales. Didoakan oleh malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat, dimintakan rahmat oleh malaikat, dan seterusnya. Ayo, piye jawabannya? Kok gak ngono? Welaso karo makhluk sing ning bumi, mongko makhluk sing ning bumi bakal welas karo awakmu. Tapi dawuhnya Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Belas kasihanlah pada makhluk yang di bumi, maka makhluk Allah yang ada di langit, malaikat-malaikat itu akan belas kasihan kamu. Jawabannya piye? Yang tidak butuh dengan kita saja akan memberi belas kasihan, apalagi yang butuh. Malaikat yang tidak butuh kita. Mengapa? Karena sudah dicukupi oleh Allah. Selama malaikat itu diberi tugas, tugas itu dijalankan. Dia beramal karena diperintah oleh Allah. Selain itu, semua dicukupi oleh Allah. Jadi kamu nggak akan pernah menemui ada malaikat bertandang ke rumahmu terus minta makan, itu nggak akan pernah. Kamu nggak akan pernah bertemu malaikat yang mungkin minta tumpangan ke kamu, ya gak pernah mungkin. Dan lain-lain. Karena sudah dicukupi oleh Allah. Yang sudah dicukupi saja mau belas kasihan, mau membelas kasih kamu, apa maneh sing butuh, kudune lak ngono. Loh, terus kowe mikir maneh lho, kayak tak welasi malah gak welas, berarti rapati menungso ngono. Kadang juga berpikir, kalau malaikat saja yang nggak butuh belas kasihan kita, mau memberi belas kasihan ketika kita mau berbelas kasih dengan sesama makhluk di bumi. Terus kamu mungkin satu ketika punya teman atau saudara, ketika dia membutuhkan, kita beri belas kasihan, jaluk tulung ditulungi, jaluk utangan diutangi, jaluk ngerti dikai pangerten, sing rodok sering itu musim-musim pandemi itu jaluk tetering dikai, senotok duk dikai. Ketika kita butuh belas kasihan dia, kok dia malah gak membalas? Terus kamu bertanya, lah iya, tadi katanya yang tidak butuh saja mau memberi, apalagi yang butuh. Lah sebetulnya kudune sing butuh itu dia sadar saya itu butuh kamu, maka ketika kamu memberi saya, maka seharusnya saya memberi kamu. Biar apa? Biar sewaktu-waktu saya membutuhkan kamu mau memberi saya. Paham ora? Kudune lak ngono. Karena mengapa? Karena saya selalu butuh kamu. Mestinya kalau kamu memberi saya ganti memberi kamu. Ketika kamu kasih dengan saya, berarti saya kudu kasih dengan kamu. Karena apa? Karena saya selalu butuh kamu. Meskipun kamunya bukan kamu, ya kamu yang lain. Nah, seperti itu.
Ini Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Dia mulai dari itu. Tentu Allah akan memberi belas kasihan kepada kita. Rahmah. Jadi rahmah ini, belas kasihan ini bukan hanya ajaran di bumi, tapi juga ajaran di langit. Yang mana rahmah ini adalah kebutuhan kita, bukan perintah, tapi merupakan kebutuhan. Mengapa kebutuhan? Karena kita manusia yang selalu butuh dengan orang lain. Sampai ada dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna abdala ummati la yadkhulul jannah bi kasratis salat wala siyam bal bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus wa rahmati bi kulli muslim. Wali-wali abdal di antara umatku, beliau itu tidak masuk surga karena keistimewaan sholatnya, puasanya, tapi sholat. Akan tapi beliau itu masuk surga karena bisalamatis sudur, dengan kebaikan hatinya, wasakhawatin nufus, dan kedermawanan hatinya, warahmati bikulli muslim, dan cinta kasihnya terhadap sesama muslim. Saya itu pernah ditanya, mengapa loh dalam dawuh-dawuh keterangan itu yang dijanjikan kok serba akhirat, serba nanti setelah mati, nanti setelah bangkit dari mati. Apa jenenge? Bangkit setelah mati jenenge apa? Kiamat. Katanya tanggal 15 ini kiamat. Kok adem-adem ae. Kok yang dijanjikan itu yang nanti-nanti, padahal butuh saya itu saat ini. Kamu nggak punya uangnya kapan? Ya saat ini. Kok ketika ngamal yang dijanjikan nanti? Kamu sakitnya kapan? Ya sekarang. Masa sembuhnya nanti? Yang lagi parah ini, kamu jomblonya kapan? Ya saat ini. Masa jodohnya nanti di akhirat? Kan gak keren pas itu. Nah ini jadi pelajaran. Sering ada yang tanya, kok ngono nggih? Kok gak langsung dijanjikan? Kamu belas kasihan pada orang, nanti tiba-tiba akan ada malaikat yang datang ke rumahmu bawa uang 1 koper. Kalau kamu sakit, nanti kamu akan didatangi malaikat, beliau akan bawa obat untuk kesembuhan kamu dan seterusnya. Kalau kamu butuh pasangan, nanti kamu akan dibawakan bidadari dari surga yang akan langsung diberikan ke kamu. Kok gak ngono? Maka ini butuh berpikir juga. Piye mikire sesuatu yang nanti yang oleh Allah didawuhkan wal akhiratu khairu wa abqa, yang akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, yang surga itu lebih baik, lebih kekal, yang nikmat kubur itu lebih baik daripada nikmat yang lain, itu saja diberikan oleh Allah, apalagi nikmat-nikmat yang terbatas. Wong swarga dikekne apa maneh liyane. Kan seperti itu pola pikirnya. Makanya sebagai orang muslim, orang mukmin, kita harus pola pikir seperti itu. Wong swarga dikekne, apalagi yang tidak, apalagi selain swarga. Wong sing gedhe dikekne apa maneh sing cilik. Omah, mobil, sawah dikekne. Mosok kopi sak gelas gak dikekne lek. Wong wis dikeki omahnya, kuncine omah gawanan. Ki kontake mobil ya gawanan. Jolali sertifikat ning lemari kae ya angkatan pisan. Nek
Wong omah mobil sawah dikekne, mosok kopi sak gelas gak dikek. Ha iki kumat apa stres bocah. Kan seperti itu pola nalarnya. Wong sing godi, lah itu manusia, apalagi Allah. Kan nggak mungkin tuh Allah yang gede dikekne apa mana sing cilik ojo kan nggak mungkin. That seloman sedermawan Allah yang besar diberikan, yang kecil tidak. Paham ya? Wong tua jajal. Kita punya orang tua, kadang kita jadi anak itu gak pati terima karo wong tua. Mulai bayek, cek ngek sampai tuwek, diopeni dirawat. Wong cinta, waktu semua diberikan. Mosok pedah motor gak dikei, kan ya gak mungkin. Sering kita menjumpai berita itu, wah ada anak jiwit orang tuanya gara-gara minta pedah motor gak dikasih. Adik ini yang anu itu, tapi ya guyonan itu, TikTok. Jaluk HP gak ditukokne, wah gulung bengok-bengok. Lah mosok kudu nguyuh diuyuhne, kudu ngengek dicawiki, butuh maem didulang, nangis digendong, lara diobatne. Kadang lek model kayak sampean-sampean iki mesti rada rewel cilikane. Gedine rewel cilikane tambah nemen itu. Mesti ngompolan lho ngono kabeh dirawat. Oh kok mbok jaluki HP? Waduh kok pelit, kan gak mungkin. Wong sing gedhe dikekne apa mana sing cilik? Wong sing seperti itu waktu yang sebegitu lama dikasihkan apa mana gur surat tanah kan gak mungkin. Kan sering enek orang tua di keroyok anaknya gara-gara apa? Tidak lekas diberikan surat tanah. Ya kan repot ini. Seperti itu. Jadi ini rahmah. Makanya pola pikir kita itu kudu sing dhuwur, sing dadi diwalik. Diwalik, belajar pola pikir diwalik. Wong sing swarga akhirat dikekne apa meneh donya. Aja dianu, aja diwalik kuwi. Lek donya dikekne, lah kan donya karo akhirat enggak sebanding. Ya. Kita biar semangat. Biar semangat caranya seperti itu. Nyapa? Ya karena yang kita lihat itu hal yang ning ngarep-ngarep moto tok. Sing ning ngarep-ngarep moto, sing diketoki sing di apa? Sing dipingini duit, kendaraan, sing nom-nom itu, HP, data, pulsa, sing bangsa nom-noman itu. Ada kisah menarik dari hadis ini. Bahwasanya kasih sayang itu menjadi kunci keberuntungan kita di dunia dan keberuntungan di akhirat. Mengapa beruntung di dunia? Ya karena sifat dasar manusia itu selalu membutuhkan kepada yang lain. Dan biasanya orang yang diberi kasih, dia akan membalas kasih kepada kita. Ya memang ada 1-2 orang yang suka tidak membalas, tapi tidak semuanya. Yang banyak dia akan membalas kasih kita. Air susu dibalas kopi susu. Nah, pengennya seperti itu. Orang malah air susu dibalas tuba. Ini 1-2 ini. Kamu beri susu, kamu tak kasih kopi susu. Kan yang kayak ngono. Kowe ngekei aku soda, kowe tak kei soda gembira. Lah kan akeh-akeh malah ngono. Cara enek kowe tak kei soda, kowe tak kei botol soda. Ini kan jarang-jarang ya, jarang-jarang. Kira-kira tapi jarang-jarang. Tuh. Di akhirat tentu Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Ada sebuah kisah. Fi muwafaqati hadzal hadis hikayatun an Umar radhiyallahu anhu kana. Ini urusan dengan akhirat. Lek dunya mau teori ini seperti itu, pola pikirnya. Kana yamshi fi sikakil Madinah fara'a sabiyan kana fi yadihi usfurun wa kana yal'abu bihi farahima Umaru dzalikal usfura fastarahu minas sabi. Fa'ataqahu falamma tawaffa Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'ahu al-jumhuru fil manam fa'asalahu an halihi faqalu ma fa'alallahu bika qala ghafara li wa tajawaza anni
Qalu bi ayyi syai'in bi judika au bi adlika au bi zuhdika qala lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni bit turab wa taraktumuni wahidan fadakhala alayya malakani mahibani toro akli warta'adat mafasili min haibatihima wa akhadhani wa ajlasani wa arada ayas alani fasami'tu nidaan minal hatif utruka abdi wala tukhawifahu fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu li'annahu rahima usfuran fid dunya fa rahimtuhu fil uqubah. Sesuai dengan hadis ini ada kisah menarik dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sahabat yang terkenal tegas tapi romantis gitu. Sampean para mbak-mbak iso cari pasangan yang seperti Sayyidina Umar, tegas dan romantis. Sayyidina Umar. Juga cah nang saiki, serapati tegas, kaku pisan. Gak tegas. Jalui duit semayani ae. Ini enggak tegas. Sayyidina Umar tegas tapi romantis. Kisah menarik dari beliau Sayyidina Umar karena yamsi satu ketika beliau berjalan-jalan di gang jalan di kota Madinah. Faro'a sobian karena fiyadi usburun, lalu beliau melihat ada anak kecil yang sedang bermain burung pipit. Usfur, burung pipit, manuk emprit. Gak usah tanya ini emprit kaji apa emprit peking, pokoknya emprit ngono ae. Melihat anak kecil yang memainkan burung pipit, kalau masa kecil saya sekarang sudah nggak ada. Dulu itu ada balapan jangkrik. Jadi jangkrik itu kepalane itu enek godong telo itu kan enek apa nih itu tangkainya, ditekuk-tekuk, dideleh ning gulune jangkrik itu digawe balapan. Yang sakne. Kalau anak kecil dulu burung pipit itu, anak emprit itu sikile ditaleni, terus digawe balapan, digawe uber-uberan, sing mibure paling kuat sing menang itu dulu, digawe dolanan. Manuk emprit. Akhirnya karena belas kasihan itu sahabat Umar langsung berkata kepada anak kecil, bolehkah aku beli burung mainanmu dengan uang sekian? Alhamdulillah ternyata boleh. Burung pipit dibeli, diganti dengan sejumlah uang, lalu burung pipit itu dibawa Sayyidina Umar, terus dilepaskan. Yes. Sahabat Umar ndelok nyawang burung pipit sing digawe dolanan bocah cilik itu. Hatinya merasa kasihan, terus dibebaskan. Meskipun dengan ganti uang. Selanjutnya ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, satu saat diimpikan oleh banyak orang di antara teman-temannya. Dalam mimpi itu teman-teman beliau bertanya tentang keadaannya. Ma fa'alallahu bika, apa yang Allah berikan kepada kamu? Sahabat Umar menjawab, ghafaroli wa tajawaza anni, Allah mengampuniku dan tidak menyiksaku.
Rasa penasaran muncul dari teman-temannya. Kok enak? Impian seorang yang meninggal itu ketika dia di alam kubur, diampuni dosanya dan tidak disiksa oleh Allah. Karena penasaran, terus mereka bertanya, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa engkau diampuni dan tidak disiksa oleh Allah? Bi judika au bi adlika au bi zuhdika, apakah dengan kedermawananmu atau dengan keadilanmu atau dengan kezuhudanmu? Qala lama wada'tum. Sayyidina Umar menjawab, ketika engkau meletakkanku di dalam kubur dan kau menutupiku dengan tanah, wa taraktumuni wahidan, dan kau tinggalkan aku sendirian, fadakhala alayya malakani, lalu datanglah dua malaikat mungkar nakir yang menakutkan. Ketika aku melihat dua malaikat itu, toro akli warta'adat mafasili, akalku hilang, sangke wedine, pergelanganku bergetar karena takut dengan kedua malaikat itu. Wa akhodani wa ajlasani, dua malaikat itu memegangku dan mendudukkanku. Wa aroda ayas alani, setelah aku didudukkan, dua malaikat itu pengen memberikan pertanyaan-pertanyaan kepadaku seperti pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada ahli kubur yang lain. Sebelum ada pertanyaan meluncur dari lisan kedua malaikat itu, fasami tunida'an min hatif, tiba-tiba aku mendengar suara tanpa rupa, hatif. Suara itu berkata, utruka abdi wala tukhawifahu, tinggalkan, kalian berdua tinggalkan hambaku ini, jangan kau takut-takuti dia. Karena aku telah kasihan, telah rahmah, telah belas kasihan kepada dia. Karena aku telah mengampuni dia. Karena dia dulu ketika di dunia, ketika masih hidup, dia pernah punya rasa kasih kepada seekor burung pipit. Farohimtuhu, dengan hal itu, farohimtuhu fil uqbah. Karena dia dulu ketika hidup pernah punya belas kasihan kepada seekor burung pipit, maka saat ini di alam kubur dan seterusnya dia mendapatkan belas kasihanku. Sebuah kisah yang istimewa dari Sayyidina Umar. Ternyata apa? Allah meletakkan ridhonya, mengampuni, mengangkat derajat beliau, mengampuni semua kesalahan beliau, ternyata bukan karena amal-amal istimewanya, tapi karena amal kecil yang mungkin tidak dihiraukan oleh beliau. Jadi jangan remehkan amal kecil, tapi ya jangan tinggalkan amal besar. Sing cilik-cilik tok mbok lakoni, sing gede-gede ora. Salat ora, poso ora, maca selawat ya repot iki. Ya sholawat, ya sholat, ya poso. Lah kok gitu? Ya kita nggak tahu. Kan ini juga nggak tahu. Taunya ketika sudah di alam kubur. Baru tahu. Kalau ada informasi kan penak. Ini taunya setelah ada di alam kubur. Baru tahu, oh ternyata yang menjadi sebab diangkatnya dan diampuni dosaku adalah amal belas kasihan kepada burung pipit. Nah, makanya jangan remehkan yang amal-amal yang kecil, utamanya apa? Amal belas kasihan kepada sesama makhluk Allah. Semoga kita menjadi manusia, menjadi seorang yang selalu berbelas kasihan kepada semua makhluknya Allah, sehingga kita menjadi manusia yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Jangan remehkan amal yang kecil-kecil. Mungkin amal yang kecil itu di situ Allah meletakkan ridhonya. Tentu amal yang besar, yang wajib, sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Mugi-mugi enten manfaate. Kita nanti lanjutkan besok. Bisa ngaji jam berapa kemarin ini?
10 ya? Jam 10 pas setengah 10? Oh, setengah 11 berarti ya? Lagi jam berapa lagi? Oh alah, ya kurung. Tak pikir kok jam 10. Karena masih ada satu cerita lagi. Satu cerita lagi. Wes lanjut, ditingkas. Kalau yang cerita pertama ini, maaf berarti ya. Oh masa jam wis ya. Ra bener ini tulis iki jam wib, iki jam wis. Wis karo wib kaca berapa menit? 20 menit. Oh, breakthrough, namanya breakthrough. Amal yang pertama ini kepada makhluk yang tidak berakal. Ada kisah lagi. Sebetulnya banyak kisah-kisah yang mengenai cinta kasih itu banyak. Kayak Abu Hurairah, bapak kucing, delok kucing itu kasihan dengan kucing, enek kucing meteng dirawat, enek kucing itu isum lockdown itu juga kucing-kucing sama ikut lockdown kabeh. Kucing makhluk hidup lah. Ada cerita Imam Ghazali itu dengan lalatnya. Ada kisah tragis seorang perempuan juga karena kucing. Jadi hal-hal yang kecil, tapi hal kecil yang apa? Yang didasari dengan rahmah. Ini yang penting. Jadi kecil, tapi berangkatnya dari kasih sayang. Orang tiba-tiba ya karena viral, saya kan usum yang viral itu. Ya viral nggak apa-apa lah, ben semangat, ben viral, tapi juga enek landasannya kasih sayang. Kisah yang kedua, hikayatun ukhra, ada cerita yang lain. Karena abidun fi bani Israel marra alayya kasih sin minar ramal. Waqat asoba bani Israel maja'atan fatamanna fi nafsihi anna hadza law kana daqiqan la asba'a butuna bani Israel. Dulu di zaman Bani Israel itu kaumnya Nabi Musa. Satu ketika di Bani Israel itu terjadi kelaparan. Mungkin mirip, kalau sekarang kalau mirip, agak mirip lah. Mungkin mirip tapi ya enggak lah, semua masih bisa makan. Dulu memang kelaparan. Kalau sekarang itu belum lapar sudah teriak lapar. Uang masih cukup buat 1 bulan sudah teriak-teriak. Mulai bengak-bengok. Simpenannya cik kau akeh, celengannya cik akeh, wedi enggak apa-apa lah. Ada seorang abid ahli ibadah yang punya ilmu biasa tapi istimewa ibadahnya. Ketika di Bani Israel itu terjadi musibah kelaparan, dia berjalan-jalan. Biasanya memang gitu, orang itu kalau nggak punya apa-apa itu ya nggak punya kegiatan. Jalan-jalan lah, melakukan menawa nih petuk karo ceblokane sawo misalnya. Menawa ada sing nawani dan sebagainya, dia jalan-jalan. Ketika jalan-jalan dia bertemu dengan tumpuan pasir. Di pinggir jalan ada tumpuan pasir. Seketika dia dalam hatinya berkata, kok seandainya ini tumpuan pasir ini adalah emas, harta benda, bukan. Anna hadza law kana daqiqan, kalau seandainya tumpuan pasir ini adalah tepung, karena orang Arab itu mungkin makannya adalah roti, jadi bahan bakunya tepung. La asba'a butuna bani Israel, maka tumpuan ini akan aku berikan untuk membuat kenyang semua Bani Israel yang sekarang lagi kelaparan. Kok iki tepung tak kekne Bani Israel wis ben wareg kabeh. Dalam hatinya ada seperti itu. Karena apa? Ya mergo si abid ini merasa kasihan. Pemeneh ya. Apalagi orang yang biasa kenyang terus luwe ini mah ngesakne neh. Biasane
ayu terus gak ayu, iki ngesakne maneh. Biasane ganteng terus elek, iki ngesakne. Kulino elek terus kan gak masalah. Biasanya duwe duit gak duwe duit, iki ngesakne. Ya musim-musim ini. Biasanya lancar, gak lancar, kan ngesakne. Berangkat dari kasihan, dari kasih yang ada di hatinya, dia berkata ning atine, dia ngomong, kok lamun tumpukan pasir iki dadi glepung, oh kekne kabeh. Mayoran iki. Akhirnya fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihi an kulli fulanin innallaha ta'ala qad aujabalaka minal ajri malau kana daqiqan fatasaddaq bihi. Allah memberi wahyu kepada seorang nabi dari nabinya Bani Israel. Katakan pada orang itu, apa isinya? Innallaha qad aujabalaka minal ajri. Allah memberikan pahala kepadamu malau kana daqiqon, yaitu amalmu, okay. Amal yang ada di hatimu, yang hatimu pernah mengandai, malau kana daqiqon fatasaddaq tabihi, amalmu yang kamu pernah mengandai, oh seandainya tumpuan pasir ini menjadi tepung, maka akan saya sedekahkan. Faman rahima ibadallah yarhamuhullahu ta'ala fa inna dzalikal abda lama rahima ibadallah biqaulihi law kana hadza daqiqan la asba'an nas fawajada thawaba kama law fa'ala. Barang siapa yang belas kasihan kepada sesama makhluknya Allah, maka Allah akan memberi kasih sayang kepada dia. Fa inna dzalikal abd, habet tadi, yang ahli ibadah tadi, yang jalan-jalan tadi, lama rahimah ibadallah, ketika dia menaruh kasih kepada sesama makhluknya Allah dengan ucapannya, laukana hadza daqiqan, kalau seandainya ini adalah tepung, la asba'an nas, maka akan mengenyangkan semua manusia yang saat ini sedang kelaparan. Cuma gara-gara itu, jadi andaikan yang keluar dari hatinya, tapi yang istimewa itu apa? Yang istimewa pengandaian itu keluar dari rasa kasih sayang. Sing perlu kita cermati apa? Wah, ini yang kelihatannya mudah, koyok-koyok gampang. Wah, alah gur ngono tok. Gur ngono tok dadi ganjaran. Ya gur ngono tok ketoke gampang. Tapi mengandaikan seperti itu lek kanggone wong sing gak kulino yo angel. Wong gak kulino loman terus dia mengandaikan loman yo angel. Wong gak kulino nulung terus ketika ada yang minta tolong dia mengandaikan, oh jatokno, itu angel. Wong biasanya gak nulung, lah kok tiba-tiba pengen nulung, kan jarang ini. Jadi orang yang biasa loman, ketika dia tidak ada sesuatu yang digunakan untuk loman, maka ketika dia hanya mengandaikan kalau saya punya uang maka akan saya berikan, wis dadi amal yang pahalanya sama koyok amal. Tapi sing abot ketok enteng, koyok itu kan gampang. Alah guruno tok tak krentek tok. Tapi lek wong gak kulino yo angel. Ora kulino nulung iki yo angel. Ora kirno loman. Ora kulino gampangan, dheke gampangan iki yo angel. Makanya fawajada athawaba kama lau fa'ala. Maka dia mendapatkan pahala seperti kalau dia benar-benar melaksanakan hal itu. Maka perlu dilatih. Berbekal dari hadis ini, kita bayangkan, kita berpikir hidup ini tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain.
Maka adatnya kalau orang itu kita beri, dia akan memberi sedikit saja yang tidak seperti itu. Yang kedua, dari cinta kasih ini kita akan mendapatkan cinta kasih Allah dan semua makhluk yang ada di bumi. Artinya dengan kasih sayang kita akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Kita tidak tahu kapan kita sangat membutuhkan orang lain. Kan sering itu. Yo, banku cik nyar. Motorku cik penak, moro-moro ning bulak-bulak, jues. Gembos. Koyok-koyok wis selamat ngono, budal ndonga mulih ndonga, nggih. Budal ndonga mulih ndonga. Wah, saya itu dulu pernah cek nakan untuk motor nyar itu budal ndonga, wis biasa budal ndonga. Wedan sret. Gak ngerti apa sih awak. Kok kulone mbendo gak rapati ketok. Biasane ketok ndelalah rapati ketok. Mabrak bakal pentol. Bruwak. Bar nabrak kolek tengah embong. Padahal malam minggu rame-ramene dalan. Delalah lho. Delalah gitu. Kok yo enek sepeda motor. Jadi di antara mobil-mobil kok enek sepeda motor sing iso mandek ning sandingku. Akhirnya apa? Ya diangkat aku. Diangkat. Iki cara gak diangkat, lamun gak diangkat. Pres. Peteng-peteng rapati ketok, moro-moro glundung mobil wakeh. Lah ndelalah kok enek sepeda motor, siji sepeda motor mandek terus nulungi. Lah kan gak ngerti. Pas ngono iki kan pas butuh pertolongan. Ya masuk ngangkat kan lumayan. Iki kan lek gak diangkat kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ngangkat tok kan berarti wis nyelametne nyawa lah. Ade gak roh saat-saat kita butuh belas kasihan orang lain. Ndak deh alah bah buang kaya karepmu. Lah kan cilaka wae dhewe. Kenal ora, ketok wong ya ora. Kok gak ngene ngono. Sing nulungi iki ya gak roh sapa jenenge. Aku ya ora tau petok wong iki. Ya ora tau kenal, dienggirne, dikai ngombe, gitu. Wes ngono tok, dia terus ngalih kan alhamdulillah. Mungkin belas kasihan kita kepada seorang akan Allah balas dengan belas kasihan dari orang lain, bukan orang yang kita belas kasih. Ya nih, menolak welas ning wong liya ki ora usah mbok tentokne. Kowe kudu bales welas ning aku. Sing kudu ditentokne, Allah mesti membalas belas kasihan yang saya berikan kepada orang ini. Mbuh lewat kono, mbuh lewat siapa, sing mesti bakal dikai welas asli itu nyata. Ora kenal, ya ora tau petuk. Kok ya ndelalah. Lha napa enten, Mbah? Wong roh ngono ki bablas, iso umbruk. Enek wong kecelakaan bablas ya wis gak urus. Enak perayu akeh. Lah alhamdulillah. Lah inilah. Maka welas asih itu ayo kita sudah sering membantu orang lain, kita tingkatkan bagaimana membantu ini menjadi bentuk rahmah kita kepada orang lain. Terutama kita pencinta sholawat yang menginginkan dicintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan Kanjeng Nabi itu Raufur Rahim. Kalau kita pengen dicintai Kanjeng Nabi, maka kita berusaha punya sifat yang agak-agak mirip lah karo Kanjeng Nabi, ben disenengi karo Kanjeng Nabi. Muga awake dadi wong yang selalu punya kasih kepada orang lain, ben urip iki ditata penak karo Gusti Allah. Sawayah butuh, sawayah butuhne ada kejutan-kejutan menarik sangka Gusti Allah. Sapa nyangka ditata penak, blek koronane teko, kadung ora persiapan, persiapane biasanya arep riyaya, riyaya jatuh lah kok koronane wis teko. Wis meni undangane dadi bar sawal
resepsi corona nih ora mari akhirnya ora sido resepsi alhamdulillah menawa merga welas nggih panggahane resepsi raketang wong telu muga enek manfaate ilmu sing kula panjenengan pikantuki dadi ilmu sing manfaat lan barokah pun supe niat posone ketika arep buka butuh saya ingatkan lagi di antara waktu yang mustajabah doa itu waktu ketika berbuka. Maka biasakan sebelum berbuka puasa berdoa dulu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu terus ndonga ning Gusti Allah apa yang menjadi hajat penting kula panjenengan kabeh. Di antara waktu sing mustajabah yaitu waktu ketika berbuka puasa. Dia aja langsung ngemplok, aja langsung buka, aja langsung ngombe. Ndonga sik, ya Allah nyuwun arta, ya Allah nyuwun sehat, ya Allah nyuwun slamet, ya Allah nyuwun resepsi misalnya, ya Allah nyuwun dan sebagainya. Soalnya di antara waktu mustajabah niku waktu ketika buka. Kemudian manfaate tutup kanthi waosan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi sayyidina Muhammad bi karamati masyayikhina ajma'in bil karamati jami'il mu'allifil qulub. Ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahni. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlinar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlinar. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
ولتجدنهم أخرس الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى
تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب أفلا تعقلون أولا يعلمون كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه واسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك أصحاب النار الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن
كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi amin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudika diyanana wa anfusana wa ahlana wa aulana wa auladana wa amwalana kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa man ta'allama ma'ana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair min ahli al-ilmi wa al-khair min ahli al-ilmi wa al-khair wa ahli al-Qur'an al-karim wa min hamalat al-Qur'an al-karim wa min ibadika as-salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'aana bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.